Oke, kita memasuki ruangan pertama sebelah kiri pintu masuk Benteng Marlborough. Di sini dipenuhi oleh beberapa tulisan sejarah. Yang pertama ada berdagang tanpa paksaan. Itu tulisannya aja yang menerangkan bahwasanya berdagang tanpa paksaan. Yang kedua ada juga kekejaman pada masanya. Ya, di sini tidak begitu banyak peninggalan, hanya terdapat tulisan di masanya. Terus memasuki ruang kedua, di situ terlihat ada seperti golok. Ya, ini golok pada masa penjajahan. Terus memasuki lebih dalam lagi, ini ada foto-foto. Masih di tulisan sejarah yang ada di dalam ruangan pertama yang kami masuki. Di sini ada seperti bingkai foto untuk kita berfoto di dalam ruangan. Lanjut. Terus kita lihat ke dalam ruangan, mengelilingi ruangan. Ada pengunjung juga kayaknya, masih di tulisan sejarah, kayaknya dipenuhi tulisan sejarah yang ada di ruangan. Ini ada foto, masih di tulisan sejarah, foto tokoh. Ini ada plakat atau peresmian. Terus ini ada foto atau peci yang digunakan. Ini ada denah zaman penjajahan dulu. Terus ini ada tulisan rakyat Bengkulu menolak tunduk. Kita masuk ke ruang jaga atas militer. Di sini di sebelah kiri ada kapal layar yang menandakan bahwa masyarakat Bengkulu pada masa penjajahan bermata pencaharian sebagai nelayan. Dan terdapat juga poster besar kapal kolonial di Bengkulu pada masa itu. Nah, ini senjata yang digunakan pada masa penjajahan. Sekarang kita masuk ke lorong kecil. Di dalam lorong ini juga ada rempah-rempah hasil alam Provinsi Bengkulu. Nah, ini ada kayu manis, sekarang kita akan menuju ke lorong kecil berikutnya. Nah, di sini di lorong kecil ini terdapat hasil tambang emas atau sejarah-sejarah tambang emas. Kita masuk ke ruang pamer 2. Di sini terdapat banyak sejarah Provinsi Bengkulu pada masa penjajahan Jepang, yaitu sekitar tahun 1942 sampai 1945 atau sekitar abad ke-17. Nah, di sini terdapat perjanjian selebar dan juga di sini ada peninggalan-peninggalan sejarah yang berupa surat perjanjian, ada juga serpihan-serpihan seperti guci. Ini adalah serpihan dari fragmen pipa rokok pada masa itu, sekitar akhir abad ke-16.
Di sini juga ada fragmen guci botol minum yang digunakan pada masa tersebut. Surat perjanjian, surat-surat perjanjian, dan juga di atas surat-surat tersebut terdapat foto-foto kegiatan atau hal-hal yang pernah terjadi di Provinsi Bengkulu pada masa abad ke-7. Nah, di sini juga terdapat penjelasan-penjelasan tentang Port Marlborough pada dari masa ke masa. Ada juga biografi singkat tentang Thomas Stafford Raffles, dan juga terdapat patung Thomas Stanford Raffles atau yang sekarang dikenal sebagai penemu bunga Rafflesia arnoldi, bunga terbesar di dunia yang menjadi salah satu ikon kota Bengkulu atau Provinsi Bengkulu sampai pada saat ini. Nah, di sini terdapat sejarah singkat Belanda di Bengkulu. Dan di sini juga terdapat patung Soekarno dengan Thomas Stanford Raffles. Bisa kalian lihat di sini. Nah, di sini dengan diakhiri dengan sejarah singkat Benteng Marlborough. Bisa kalian lihat di sini sejarah singkatnya. Baiklah, kita akan memasuki ruang pamer yang pertama. Di sini ada banyak peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Bengkulu, termasuk seperti ada sebuah surat kabar, uang logam, dan ada banyak peninggalan-peninggalan lainnya. Termasuk di sana ada sebuah paku, dan ini ada sebuah cangkir minum. Dan kita lanjut ke posisi tempat benteng ini. Oke, kami lanjutkan ke samping kanan kami ada surat-surat penting yang terdiri dari 4 surat. Terus kami melihat ada meriam yang sudah lama yang diletakkan di bangunan ini. Kemudian kami melihat bangunan dan fungsi dari ruang tersebut ada mencuri perhatian kami. Ada ruang kotak di sana. Kami bergeser dan kami melihat miniatur Benteng Marlborough yang seperti kura-kura dilihat dari atas. Perlu kalian ketahui, kepalanya itu menghadap ke langit pantai Bengkulu. Ketika kita sudah melepas sepatu, kita masuk ke ruangan sebelah kanan. Di sini banyak terdapat tulisan-tulisan sejarah. Bisa kalian lihat sendiri. Beserta foto-foto dokumentasi asli.
Bisa dilihat pada masa penjajahan di Bengkulu. Rumah pengasingan Bung Karno merupakan Kita masuki kamar tidur Ratna Juami dan Soekarti Kartika. Di sini tidak jauh beda dengan ruangan pertama tadi. Di sini ada beberapa tulisan. Yang pertama itu ada peristiwa pengeboman. Yang kedua ada kata-kata Bung Karno terpampang di kamar tidurnya. Terus ada lemari yang berisikan baju-baju yang dikenakan Kartika. Di sini ada replika televisi yang digunakan Soekarno pada saat itu. Dan kalian tahu nggak sih, ini kamar tidur Bung Karno dan Ibu Inggit Garnasih, di mana mereka beristirahat, bercerita, bercengkrama, sepasang suami istri tersebut. Dan kalian perlu tahu, di ranjang tersebut Ibu Inggit pernah mengajak sahabatnya untuk tidur bersama juga. Dan ini baju-baju Ibu Inggit, baju-baju kesehariannya. Dan ini juga cermin yang biasa Ibu Inggit pakai ketika sedang berhias. Kalian tahu itu adalah surat nikah Ibu Inggit dan Pak Soekarno. Baiklah, kita akan memasuki area ruang tamu. Di sini ada sejarah singkat yang pernah ditempel di ruang tamu. Dan di sini ada sebuah tempat duduk yang pernah diduduki oleh beliau. Di sini ada sejarah singkat dan tokoh-tokoh yang pernah singgah di Bengkulu. Dan di sini ada sebuah sepeda yang pernah beliau gunakan sewaktu beliau di Bengkulu.